internal Israel dikabarkan pecah. Menariknya, Perdana Menteri Netanyahu selaku pimpinan negara seolah mendapat tatapan permusuhan di kandang sendiri. Selain konflik dengan militer, nyatanya tidak sedikit warga Israel yang menuntut Netanyahu diseret ke penjara dan mundur dari jabatannya. Lebih lanjut mengenai konflik internal Israel, berikut ulasannya. Kegelisahan di kalangan militer. Harus ada yang bertanggung jawab atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, dan itu adalah Netanyahu. Setidaknya demikianlah yang mendasari pertimbangan 3 menteri Israel untuk segera mundur dari jabatan. Tidak hanya itu, warga Israel pun telah melancarkan protes. Mereka menuntut pengunduran diri Netanyahu di tengah konflik Gaza yang saat itu memasuki pekan ketiga. Lalu dari mana kekacauan ini bermula? Faktanya, perkembangan ini terjadi setelah harian Israel Haaretz melaporkan bahwa semakin banyak kegelisahan di kalangan militer yang menuduh Netanyahu melancarkan kampanye untuk menyalahkan tentara. Laporan Daily Sabah 23 Oktober itu kemudian mengutip pernyataan pejabat militer. Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan Netanyahu mengatur kampanye, mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan tentara, dan secara pribadi menjelaskan mengapa ia tidak harus bertanggung jawab, dengan terus menegaskan bahwa dirinya tidak menerima informasi intelijen. Netanyahu menolak untuk bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober, meskipun beberapa orang percaya bahwa dia akan mampu menahan gelombang kemarahan yang menantinya setelah perang berakhir, kata surat kabar itu. Ratusan tentara mundur dari medan perang. Militer Israel kelimpungan. Dalam perkembangan signifikan di Angkatan Udara, 4 komandan tinggi didampingi sekitar 200 pilot dan staf pendukungnya telah mengambil langkah mengejutkan dengan menarik diri dari pangkalan militer mereka. Laporan yang dirilis Al-Bawaba News pada 20 Oktober ini sekaligus menunjukkan bahwa sejumlah besar tentara Israel telah meninggalkan medan perang. Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan kejutan di kalangan militer Israel. Terlebih, laporan mengenai perselisihan internal yang intens di tubuh pemerintahan juga tersiar dalam waktu yang relatif bersisian. Sementara itu, Amerika Serikat telah memulai tindakan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tapi ini bukan tentang simpati terhadap situasi di Gaza, melainkan lebih ke respons terhadap intelijen terkait temuan bahwa Hamas telah menyiapkan rencana pertahanan yang tangguh yang disebut sebagai neraka di Gaza. Dituntut mundur hingga diseret ke penjara. Setelah mendapat kritik dari militer dan tekanan dari parlemen, Netanyahu pada akhirnya sampai pada tahap di mana warga tak lagi menaruh kepercayaan kepadanya. Pada 4 November lalu, ribuan warga dilaporkan melakukan unjuk rasa dengan tuntutan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mundur dari jabatan. Para pendemo berkumpul di dekat kediaman Netanyahu di Yerusalem. Mereka membawa spanduk berisikan tuntutan agar sang pemimpin mundur, sebab dianggap tak becus menjaga keamanan usai serangan Hamas berhasil menembus pertahanan Israel. Dalam tuntutannya, pendemo mendesak Netanyahu segera dibawa ke jalur hukum, sembari meneriakkan penjara sekarang. Massa juga berusaha untuk menerobos pagar betis polisi di sekitar kediaman Netanyahu. Aksi pendemo ini sebenarnya merupakan lanjutan dari kampanye menuntut pengunduran Netanyahu dari jabatannya selama berbulan-bulan. Bahkan, mereka menilai Netanyahu harus diadili lantaran terlibat kasus korupsi serta gagal dalam penanganan virus corona di Israel. Kanal Seputar Desa hadir untuk Anda, membawa informasi dan berita lugas,